Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Febian. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi dan program studi yang saya ambil Ilmu Administrasi Negara. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Asas Manajemen yang diampu oleh Bapak Hayat pada semester saya saat ini. Dan pada video kali ini aku akan mereview buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, yang dimana buku ini merupakan cetakan tahun 2017 yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di kota Depok. Dan untuk bukunya sendiri aku lupa bawa dan bukunya ketinggalan di kos aku, jadi untuk cover bukunya aja ya yang aku kasih tahu ke kalian, yang gambarnya seperti di atas. Buku ini tuh mengupas bagaimana pelayanan publik di masyarakat sekarang ini. Apakah itu udah berorientasi pada masyarakatnya sendiri ataukah belum? Jadi simak ya video aku selanjutnya ini. Kita mereview buku tersebut. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelayanan publik? Pelayanan publik merupakan dasar dari penyelenggaraan pemerintah, baik itu di pemerintahan pusat ataupun di pemerintahan daerah. Dan suatu penyelenggaraan pemerintah itu dapat dikatakan berhasil atau dapat dikatakan baik jika pelayanannya diorientasikan kepada masyarakat, dan kepuasan masyarakat itu sendiri menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintah. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu penulis membahas tentang manajemen dan pelayanan publik. Jadi maksudnya itu gini, pelayanan publik adalah sebuah penyelenggaraan dasar dari penyelenggaraan pemerintah. Sebenarnya pelayanan publik itu kayak alat perantara antara pemerintahan dan masyarakat sekitar, masyarakat kita, contohnya kita. Dan pada bab pertama yang ditulis oleh penulisnya itu mengenai, atau si penulis menerangkan konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Dan yang kedua, si penulis membahas mengenai kinerja pelayanan publik, dan dimana yang dimaksud dengan kinerja itu kinerja yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, entah itu dapat memuaskan masyarakatnya itu sendiri atau tidak. Yang ketiga, membahas tentang sumber daya aparatur pelayanan publik. Yang keempat atau bab keempat membahas mengenai reformasi birokrasi pelayanan publik. Dan bab terakhir atau pembahasan terakhir yakni yang kelima, membahas mengenai atau menguraikan good government. Jadi tuh di dalam buku ini tuh bahasan yang dibahas tuh bahasanya tuh baik dan mudah dimengerti gitu. Jadi buku ini tuh cocok buat semua kalangan, buat dibaca semua kalangan sih, buat nambah wawasan juga sih cocok. Dan di dalam buku ini tuh nggak hanya menyediakan teori-teori dari ahlinya aja, namun si penulis ini juga dituangkan sehingga mampu memperkuat atau mempererat teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dan saya sebagai preview buku ini itu kayak menarik kesimpulan gitu, bahwa manajemen pelayanan publik itu mempunyai pengaruh besar terhadap bagaimana berlangsungnya peningkatan pelayanan publik. Manajemen dan pelayanan publik itu mempunyai pengaruh yang saling berkaitan erat, maksudnya saling berpengaruh gitu. Begitu juga dengan peran pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat itu sendiri. Jadi nih, buku ini sangat merekomendasikan untuk semua kalangan buat nambah wawasan, biar kita tahu bagaimana sih pelayanan publik itu, bagaimana sih masyarakat menyikapi bagaimana sih pemerintah menyikapi masyarakat itu sendiri. Jadi video yang saya buat kali ini semoga bisa bermanfaat, semoga menambah wawasan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa ya di like sama di share buat nambah ilmu dan wawasan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.